Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membahas terkait mengerjakan soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2017-2018. Soal yang saya gunakan adalah soal paket 1. Di sini saya akan mencoba mengerjakan terkait mengelola buku jurnal. Jadi di video kali ini saya akan membuat terkait jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, jurnal kas kecil, ada juga buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu hutang, membuat kartu persediaan, daftar saldo piutang, hutang, dan daftar saldo persediaan barang. Sebelum mengerjakan ini semua, pastikan saya sudah menyiapkan lembar kerja jurnal ini. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan saya gunakan. Jika ingin mencoba mengerjakan soal yang sama dan lembar kerja yang sama dengan video kali ini, silakan di-download soal dan lembar kerja jawaban ada di deskripsi video. Kita mulai. Sebelum mengerjakan jurnal, kita baca terlebih dahulu informasi umum perusahaan, nama perusahaan, alamat, dan data lainnya. Soal yang kita gunakan adalah PT Sakti Bandung. Kemudian, kebijakan akuntansi ini perlu kita lihat juga. Misalnya terkait dengan pembelian ada VAT-in-nya. Pajak yang digunakan di sini adalah 10% karena ini adalah soal 2017. Pajaknya masih 10%. Lalu di pembelian itu terminnya adalah 3/10 N30. Lalu untuk pengeluaran kas, untuk di atas 1 juta menggunakan cek dan bukti pengeluaran kas, dan untuk pengeluaran kurang dari 1 juta menggunakan kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Jadi kita sediakan lembar jurnal kas kecil untuk mencatat menggunakan metode dana tidak tetap. Untuk penjualan di sini ada VAT out ya senilai 10% pajaknya karena soal tahun 2017. Kemudian di sini termin pembayaran untuk penjualan adalah 2/10 N/30. Lalu metode persediaan kita adalah metode FIFO. Jadi karena FIFO, inventorinya kita ganti keterangannya menjadi metode FIFO seperti ini ya. Kita buat metodenya FIFO. Lalu berikutnya kita lihat daftar akunnya. Kemudian di sini ada neraca saldo awal. Nah, untuk neraca saldo awal ini karena saya mengelola buku jurnalnya ini menggunakan Excel, maka saya akan menambah 1 sheet untuk neraca saldo awal seperti ini. Kita copy paste dari soal. Ini dia, tinggal kita copy paste saja dari soal. Oke, lanjut. Kemudian ini ada data pelanggan dan data pemasok di mana ini ada terdapat saldo awal. Karena kita membuat buku besar pembantu piutang dan hutang, maka daftar saldo piutang ya pelanggan ini harus kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Namanya adalah Toko Anugrah yang pertama.
Ini dia, kita salin namanya di sini. Sebentar di kolom nama. Ya. Oke, nama udah. C001, saldo awalnya adalah 115.060.000, kita salin di kolom saldo. Karena piutang, saldonya ada di debit. Kita buat tanggalnya dulu di sini. Kita buat tanggal 1, saldo. Oke. Ini kita buat yang centang aja. Checklist simbol diambil dari simbol. Oke. Oke, lanjut. Berikutnya toko bintang C02. Saldonya kita salin 95.700.000, ditaruh di sebelah debit. Lanjut berikutnya, yang ketiga adalah toko cemara. Naruhnya di saldo ya, di debit 170.390.000. Lanjut berikutnya, yang keempat ada toko mawar. Oke, ini kolomnya ada 3, maka kita tambah lagi kolomnya jadi 4. Berarti ini adalah toko mawar. Jadi kalau kolomnya kurang tinggal ditambahkan saja. Saldonya adalah 10.120.000. Oke, sudah untuk data pelanggannya udah kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang untuk saldo awal. Sekarang kita ke pemasok, berarti buku besar pembantu hutang. Kita ke subsidiary ledger untuk account payable. Oke, yang pertama adalah PT Starline. Tinggal kita masukin kayak gini. Tanggalnya kita buat seperti tadi. Saldonya di kredit ya. Kenapa? Karena dia adalah hutang. Hutang itu saldonya ada di kredit. Oke, lanjut. Yang kedua PT Dream S002. Saldonya adalah 93.500.000. Kita taruh di sebelah kredit ya. Karena dia adalah saldo dari hutang. Hutang itu ada di sebelah kredit. Oke, udah. Sekarang kita lanjut lagi membaca soalnya. Jadi membaca soalnya dari atas ya. Udah pemasok, sekarang persediaan barang. Berarti ke inventory. Kita masukin saldo awal dari inventory. Kita buat tanggal 1. Saldo. Berarti saldo di posisi balance ya. Untuk yang sprint batch single, saldonya 33 unit, harganya 2 juta. Sebenarnya tinggal dinyalin aja seperti ini. Ya, totalnya adalah 66 juta. Karena saya pakai Excel ya tinggal seperti ini dipakai rumus. Tapi sebetulnya kalau lagi menulis tangan, nggak perlu pakai rumus lagi. Tinggal nyalin aja sesuai yang ada di soal. Seperti itu. Oke, ini yang pertama, inventory yang kedua lagi ya. Ya udah, sekarang yang kedua kita buat juga tanggal 1. Nilainya adalah 40. Tinggal salin aja 40 di bagian lalu setelah
unitnya, maka kita masukin harganya. Harganya adalah 3 juta, tinggal disalin saja seperti ini. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke soal. Kemudian ini adalah daftar aktiva tetap, kita skip, kita lanjut ke bukti transaksi. Oke, kita mulai dari bukti transaksi yang pertama, di mana ini merupakan bukti kas keluar yang terjadi pada PT Sakti Bandung tanggal 1 Desember 2017. Di mana ini adalah bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan yang terhutang di bulan November. Totalnya adalah 20 juta. Karena ini adalah kas keluar, pastinya akan kita masukin ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 1. Nomor invoice-nya kita bisa ambil dari sini. Untuk keterangan kita bisa isi, misalnya ini kan untuk pembayaran gaji bulan November, keterangannya bisa kita buat gaji karyawan bulan November. Oke. Yang pastinya gaji itu di sini kita masukin di kolom order. Karena di sini pilihannya debitnya ada account payable dan order kita masukin di kolom order. Kita lihat di neraca saldo awal. Kita lihat untuk akun. Ini dia. Di sini ada nama akunnya adalah Wage and Salaries Payable. Nah, 20 juta sama nih. Berarti artinya di bulan November udah dicatat. Nah, ini dia. Tinggal kita gunakan Wage and Salaries Payable. Kita masukin di Cash Payment Journal. Akunnya tadi. Wage and Salaries Payable. Akunnya, nomor akunnya tinggal ngikutin dari sini. Bentar, ini nomornya kita bikin number. Oke, kalau udah jumlahnya kita isi sebesar 20 juta. Bukan karena neraca saldo awal ya, karena dari bukti kas keluar 20 juta, maka disalinnya adalah 20 juta, di debit adalah wage and salaries payable ya. Kreditnya adalah cash in bank. Sama angkanya adalah 20 juta. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk bukti transaksi nomor 1, yaitu bukti kas keluar terkait pembayaran gaji yang terhutang. Dicatatnya adalah di Cash Payment Journal. Debitnya adalah Wage and Salaries Payable dan kreditnya adalah Cash in Bank. Oke, kita lanjut lagi untuk bukti transaksi yang kedua. Oke, bukti transaksi yang kedua ini berupa faktur. Nah, di sini PT Sakti ini kepadanya Toko Bintang. Di mana kita ketahui Toko Bintang itu adalah nama dari
customer atau pelanggan PT Saksi, PT Sakti Bandung. Artinya ini adalah penjualan. Nah, penjualan ini adalah secara kredit karena menggunakan termin 2/10 N30. Ini ada tulisannya kopi, berarti berupa penjualan secara kredit. Karena ini penjualannya secara kredit, maka akan dicatat di dalam sales journal. Kalau misalnya penjualannya tunai, itu di cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Karena berupa kredit, maka di sales journal. Karena sales journal adalah untuk mencatat penjualan secara kredit. Oke, kita buat tanggalnya. Di tanggal 3 ya. Dari mana? Dari faktur ini tanggal 3. Nomor invoice-nya dan nomor fakturnya. Namanya adalah Toko Bintang. Total account receivable-nya diambil dari paling bawah ini ya, 131.200.000 rupiah. Sales-nya kita ambil dari angka jumlah ini, 119 juta. Fat out-nya dari PPN, 11.900.000. Apakah ada flat out? Ada nih, flat out-nya 300.000. Tinggal disalin saja di sales journal. Nah, ini kalau dijumlahkan nilainya adalah 131.200.000 rupiah ya. Karena kita ini adalah penjualan secara kredit, pastinya apalagi kita menggunakan metodenya tadi adalah FIFO, ya, perpetual dengan FIFO, maka kita juga harus mencatat harga pokok penjualannya. Nah, kalau di kolom ini tidak ada COGS dan merchandise-nya, kita akan catat di general journal sini. Oke. Kita akan catat tanggal 3. Ini masih dengan soal yang sama ya. Masih dengan soal yang sama. Jadi, selain menulis di sales journal, kita juga menulis di general journal. Nyatet apa tuh? Harga pokok penjualan. Cost of goods sold-nya debit, kreditnya adalah merchandise inventory, persediaan barang dagang. Kita buat. Oke, angkanya ini nanti didapat dari merchandise inventory. Oke, kita catat dulu ya angkanya. Berdasarkan ini, tapi harganya bukan dari sini, tapi dari kartu. Kita dari faktur ini ngelihat jumlah yang kita jual saja. Untuk harganya bukan dari faktur, tapi dari kartu persediaan. Nah, dari sini. Kita mulai yang ini. Tanggal berapa tadi? Tanggal 3. Turnya Toko Bintang.
Posisinya karena ini adalah penjualan, di sini ada pilihannya in dan out. Kalau penjualan itu ditaruhnya di out. Ini sprint bet single ya, berarti kebagian single yang dijual adalah 20, berarti outnya adalah 20 seperti ini. Harganya bukan dari faktur ini ya, tapi dari harga kartu persediaan seperti ini. Kalau lagi nulis tangan, ya siapkan kalkulator karena setiap ada penjualan kita akan menghitung nilainya. Oke. Saldonya langsung kita kurangi. 33 kurangi 20 tinggallah 13. Harganya masih tetap sama. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita ginikan aja. Tinggal disesuaikan. Ini 15 unit harganya kali 3 juta. 40 kurangi 15 tinggal 25. Nah, yang dipindahkan ke COGS dan merchandise adalah yang ini. Ini dan ini. Kita tambahkan ya. 40 juta ditambah dengan 45 juta. Oke, ini adalah angkanya. Ini kalau merchandise diambil dari kartu persediaan. Kembali ke sales journal. Karena ada account receivable, ya ini account receivable. Dan ini harus dipindahkan kemana? Ke buku besar pembantu piutang. Ya, ini account receivable, pindahkan ke sini. Cari namanya toko bintang. Jangan sampai salah posting ya. Ini penjualan kita buat keterangannya. Kita buat ininya SJ Sales Journal. Nah, gitu. Oke, di debit. Kok di debit? Iya, karena di sales journal account receivable-nya posisinya debit. Jadi dipindahkannya ke debit. Jadi apapun yang ada di jurnal itu dipindahkan ke dalam buku besar pembantu. Terkait account receivable berarti pindahnya ke buku besar pembantu piutang. Kalau account receivable debit, pindahnya juga di sini di sebelah debit. Lalu kita zoom. Nah, berarti udah selesai untuk faktur penjualan. Jadi, kalau faktur penjualan ini adalah penjualan secara kredit, dicatatnya di jurnal penjualan sales journal. Tinggal nyalin dari faktur. Ini angka account receivable, ini sales of merchandise, freight out, freight out. Ya, ini beban angkutnya. Ini adalah contoh soal 2017. Jadi PPN-nya masih 10%. Karena ada account receivable pindahnya ke buku besar pembantu piutang. Selain ini, kita juga membuat jurnal terkait pengurangan barang yang ada di gudang. Jurnalnya adalah cost of goods sold debit, kreditnya adalah merchandise inventory. Angkanya diambil dari kartu persediaan. Harganya berdasarkan kartu, bukan dari faktur. Itu untuk penjualan. Demikian video kita kali ini udah membuat jurnal untuk bukti transaksi 1 dan 2 untuk PT Sakti Bandung. Nanti kita sambung lagi ya di video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.